Salah satu pertimbangan Freeport tidak ingin mengubah izin kontrak dari kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus (UPK) lantaran Freeport telah menemukan ladang emas dengan hasil risetnya sendiri tanpa bantuan pemerintah Indonesia. Kita lihat sejak 1991, kita lihat bagaimana Freeport telah mengeruk 1,7 miliar ton emas di tambang Grasberg, dan kita lihat ini adalah yang sudah diambil dari bumi Papua. Sementara cadangan emas di tambang emas terbesar ketiga di dunia ini, kita lihat bagaimana jumlahnya masih sangat besar, 3,8 juta, maksud saya 3,8 miliar ton, dan angka itu sangat besar, tertinggi di dunia. Dan artinya masih ada sisa sekitar 2,1 miliar ton, artinya hampir 75% dari total yang sudah dikeruk, dan ini akan habis hingga tahun 2054. Jadi apa yang diburu? Angka ini, dan jangan lupa tidak pernah ada yang tahu sebelum ada smelter apa saja kandungan-kandungan unsur-unsur yang ada dalam bumi Papua. Apakah hanya tembaga dan emas atau justru ada unsur-unsur lain yang memiliki nilai ekonomi jauh lebih tinggi dari tembaga dan emas. Kita ke informasi selanjutnya. Indonesia, negara kepingan surga. Tak hanya cantik panorama, tapi Tuhan juga menitipkan beraneka kekayaan alam yang berlimpah di negeri ini, baik dari hasil tambang, minyak, dan tentu saja gas bumi. Lantas siapa pengeruk utama hasil bumi Indonesia? Berapa besar selanjutnya nilai kontribusi hasil tambang bagi penerima negara? Berdasarkan data dari Extractive Industries Transparency Initiative, Raja Migas Indonesia, saya ulas lebih lengkap untuk Anda pada sore hari ini. Kita lihat bersama, kalau kita bicara migas, kita tentunya menjadi bangsa yang begitu bangga karena kita punya hasil bumi yang begitu berlimpah. Dan kita selalu orientasinya harusnya bila berbanding lurus, artinya bahwa yang menikmati tersebut adalah tentunya harusnya mayoritas adalah kita sebagai masyarakat Indonesia, utamanya masyarakat Papua. Tapi bila kita melihat data ini ternyata masih jauh panggang dari api. Kita lihat bagaimana pemain utama industri tambang, kita mulai dari minyak dulu, bagaimana lifting minyak yang tercatat 287 juta barel yang dihasilkan di Indonesia. Lifting minyak itu adalah yang dihasilkan, minyak dihasilkan, diproduksi oleh Indonesia. Ternyata pemain utamanya masih saja dari negara adidaya. Chevron berkontribusi cukup besar dengan 40% sumber ataupun juga produksi minyak Indonesia. Jadi dari 287 juta barel tersebut, 40%, hampir separuhnya diproduksi oleh Chevron, negara ataupun juga perusahaan raksasa minyak bumi yang berasal dari Amerika Serikat. 40%. Selanjutnya baru diikuti oleh BUMN kita. Satu-satunya pemain sektor migas atau sektor minyak di Indonesia yang dikuasai oleh negara yaitu Pertamina dengan 15% berkontribusi terhadap total lifting minyak Indonesia. Lalu kemudian sekitar 5% itu dikuasai juga Pertamina, anak usaha Pertamina, Pertamina PHE ONWJ juga masih. Jadi kalau total ya Indonesia itu 20% lah ya kita berkontribusinya. Lalu bagaimana selanjutnya adalah Inpex dari Jepang, kita lihat berkontribusi 5% dan 30 lainnya adalah perusahaan-perusahaan lainnya. Jadi artinya bahwa memang kita harus paham betul bagaimana investasi sektor migas memang tidak mudah. Bahwa memang dibutuhkan investasi yang begitu besar dan belum tentu negara berkembang seperti Indonesia mampu. Tapi paling tidak kita sudah mencoba membuat sebuah cengkraman kita di sini dengan Pertamina yang ada di sini. It's not bad at all. Tapi paling tidak kita memburu agar posisi ini tidak lagi oleh ya paling tidak kita berusaha sendiri, di kaki sendiri, di bumi sendiri, kita sendiri yang melakukan hal tersebut. Sehingga pasti lebih maksimal hasilnya dinikmati oleh negara sendiri. Lalu bagaimana dengan gas? Jadi tadi kita dari lifting minyak, sekarang kita ke lifting gas. Jadi kalau di asumsi makro APBN itu selalu ada berapa besar kita bisa produksi sendiri baik minyak dan gas. Nanti itu akan dikalkulasikan. Kalau dengan konsumsi kita, misalnya konsumsi kita itu adalah 1 juta per hari untuk lifting ataupun kemampuan memproduksi sendiri misalnya hanya 500 ribu saja. Artinya separuhnya 50% kita harus impor. Itu harus bisa diperhitungkan, diproyeksi, sehingga nanti ini akan masuk ke anggaran negara. Berapa kita harus impor, berapa akan menyedot anggaran, dan bagaimana cara membiayai defisit tersebut. Bukan hanya membiayai, kita juga harus menemukan ladang-ladang baru mungkin, agar kebutuhan 1 juta ini tidak terlalu besar kita melakukan importasi. Dikecilkan menjadi 400 barel misalnya, kemudian selanjutnya 300 barel, ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ke lifting gas kembali kita 2,3 juta MSCF, dan kita lihat yang berkontribusi paling besar adalah ConocoPhillips.
masih dari Amerika Serikat. 21% menjadi raja gas di bumi Indonesia yang berasal dari Amerika Serikat, dari ConocoPhillips. Selanjutnya kita lihat bagaimana dengan British Petroleum, ini berasal dari Inggris, ini berkontribusi ataupun juga mengeruk gas Indonesia, itu sebanyak 16% kontribusinya terhadap lifting gas. Kemudian baru di posisi ketiga, jadi kalau tadi pada minyak, kita berada pada posisi kedua dan ketiga, tapi kalau untuk gas, kita berada pada posisi ketiga. Hanya 12% saja kita berkontribusi. Inpex berada pada posisi selanjutnya dengan 11%, kemudian diikuti Total dari Prancis 10%, kemudian 30% lainnya. Bila kita melihat tadi data-data bagaimana ConocoPhillips, kemudian Chevron, kemudian British Petroleum, kemudian ada Inpex dan juga Total. Jadi sebuah fakta yang harus kita terima bahwa pemain utama di bumi dan mengelola, mengeruk hasil migas Indonesia masih adalah asing. Apakah itu artinya kita antipati? Tentu saja tidak. Tapi paling tidak itu menjadi sebuah refleksi bahwa PR kita masih begitu panjang agar kita menjadi bangsa yang besar di kaki sendiri dengan hasil bumi kita sendiri. Pertamina sudah merintis jalan tersebut dan kita berharap akan tampil juga karena ini bukan hanya masalah fulus, bukan hanya masalah investasi yang sangat besar, ini juga terkait dengan teknologi, ini terkait juga dengan para insinyur migas yang harus dihasilkan dari anak-anak putra pribumi sendiri sehingga mereka bisa memiliki spesifikasi keilmuan yang paling tidak ada rasa nasionalisme sehingga begitu jujur ketika mereka mulai melakukan pengelolaan terhadap hasil bumi di Indonesia. Lalu bila kita berkaca pada tadi sudah minyak, kemudian gas, kemudian kita lihat bagaimana tambang. Kita bicara mengenai royalti karena setiap perusahaan tambang harus memberikan royalti pada negara. Ya iyalah ya, masa ngeruk di negara kita, di bumi kita tapi kemudian nggak kasih royalti. Apa sih semangatnya kenapa harus kasih royalti? Tentu saja ketika royalti disetorkan oleh perusahaan kepada negara, dalam hal ini akan dikelola oleh Menteri Keuangan atau nanti itu akan menjadi penerima negara. Penerima negara itu akan tersalurkan menjadi banyak hal, baik itu government spending yang bisa digunakan ataupun bisa juga untuk subsidi ataupun juga bisa misalnya dilakukan untuk memberikan kontribusi yang cukup positif untuk pembangunan infrastruktur misalnya, sehingga airnya mengalir jelas dalam konteks ideal. Jangan ada yang bermain dalam hasil royalti tentunya. Artinya sangat penting negara begitu concern dengan royalti dari perusahaan tambang karena kan nilainya gede. Perusahaan tambang tuh nilainya gede karena royaltinya, tapi kita lihat royaltinya sekitar 18,4 triliun rupiah ya. Dan yang berkontribusi ataupun menyumbang paling besar untuk royalti di Indonesia ternyata bukan perusahaan asing. Kalau kita ingat perusahaan tambang pasti kita ingatnya apa? Newmont, Freeport, tapi ternyata bukan mereka sebagai penyumbang hasil tambang dalam bentuk royalti. Ternyata Kaltim Primaco ataupun KPC itu berkontribusi 14%, itu perusahaan dari dalam ya, dari dalam negeri. Kemudian diikuti oleh Freeport. Freeport di posisi kedua dengan 11%, lalu Kideco sekitar 8%. Kembali lagi ke dalam negeri, salah satu pemain di sektor batu bara ada Roe Energy dengan 11% yang berkontribusi memberikan uang pada negara dalam bentuk royalti. Kemudian kita lihat yang hari ini banyak dikoleksi oleh investor sahamnya karena sektor miningnya juga tinggi, yaitu Bukit Asam dengan 8%, sisanya 54% lainnya oleh perusahaan-perusahaan tambang lain. Lalu bagaimana penerimaan negara dari sektor tambang? Kita lihat tadi kita membahas 3, minyak, gas, kemudian juga tambang. Kita bandingkan untuk minyak dan gas bumi 341 triliun rupiah. Ini sangat penting bagi penerimaan negara. Itulah mengapa ketika terjadi goncangan harga, goncangan permintaan di pasar global, itu akan sangat mempengaruhi dengan ekspor Indonesia. Ketika ekspor terpengaruhi, maka penerimaan negara juga akan terpengaruhi tentunya. Bagaimana dengan mineral dan batu bara? Batu bara itu merupakan salah satu juga favorit ya, hasil komoditas favorit internasional, yaitu berkontribusi 37 triliun rupiah. Dan angka ini masih harus kita timbun lagi agar lebih besar lagi. Dan bukan hanya itu, semoga saja kita tidak hanya penghasil ataupun pemberi hasil bumi saja, tapi kita juga menjadi market sekaligus kita menjadi pemain utama untuk mengelola hasil bumi tersebut.